Hai guys, selamat datang di video edukasi yang saya buat. Nah, saya mau membuat video tentang perkembangan ataupun sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kita akan membahas bagaimana sistem pendidikan kita berubah dari waktu ke waktu, dari mulai kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Yuk kita mulai. Nah, di kurikulum yang pertama ada yang dinamakan dengan kurikulum rencana. Itu ada di 1947, di mana kurikulum ini kurikulum pertama yang diterapkan oleh Indonesia, yang fokus utamanya itu menanamkan semangat kebangsaan, di mana masih banyak dipengaruhi oleh pendidikan Belanda yang belum terlalu sistematis. Dan juga setelah di kurikulum 1947 kita beralih ke kurikulum 1952, di mana dinamakan dengan rencana terurai. Kurikulum ini yang lebih rinci daripada kurikulum sebelumnya, di mana setiap mata pelajarannya memiliki tujuan yang jelas, juga pendidikan yang mulai diarahkan untuk membentuk manusia menjadi lebih baik. Juga kurikulum di 1964 atau dinamakan dengan Pancawardana, di mana tujuannya adalah mengembangkan 5 aspek, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani, di mana siswa diajarkan untuk siap ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana penekanannya mulai terlihat dalam pembentukan karakter. Di kurikulum 1968 ada pendidikan Pancasila, di mana kurikulum ini menanamkan atau menekankan pembentukan manusia Pancasila yang sejati, di mana pendidikan moral dan disiplin itu sangat ditekankan di kurikulum ini, di mana struktur dan kurikulumnya juga lebih sederhana seperti itu. Nah, kita ke kurikulum selanjutnya, di mana kurikulum 1975 yaitu pendekatan tujuan instruksional, di mana kurikulum ini itu sangat sistematis, di menggunakan pendekatan tujuan instruksional umum dan khusus. Ini guru juga harus menyusun satuan pelajar ataupun satbal untuk setiap mata pelajarannya. Juga ada kembali lagi dengan kurikulum 1984 atau sering dikatakan CBSA, di mana cara belajar siswa aktif. Nah, fokus pada kurikulum ini adalah fokusnya kepada siswa sebagai subjek aktif dalam belajar, di mana guru itu menjadi fasilitator, dan juga metodenya juga menekankan proses dan bukan hanya hasil yang ingin diminta seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini sering disebut dengan padat materi. Nah, padat materi dikatakan kurikulum ini juga berusaha menggabungkan pendekatan isi dan proses, namun muatannya terlalu padat dan sering sekali membuat siswa yang kewalahan seperti itu. Nah, di kurikulum 2004 itu ada yang dinamakan KBK, kompetensi. Nah, di kurikulum 2004 atau KBK ini juga mulai dikenal istilah kompetensi dasar dan indikator, yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Namun pelaksanaannya masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, setelah kurikulum itu kembali terbit kurikulum 2006. Nah, disebut KTSP. Ini juga sekolah itu diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sendiri, di mana kurikulum ini disesuaikan dengan muatan lokal dan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Namun
kadang kualitas antar sekolah itu menjadi tidak merata seperti itu. Nah, ada kembali lagi dengan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini berkaitan dengan saintifik dan karakter. Pendekatannya itu yang berbasis saintifik, di mana mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, juga mengomunikasikan, di mana fokus juga pada penguatan karakter dan literasi. Nah, juga guru berperan itu sebagai fasilitator dan juga pembimbing untuk siswa tersebut. Nah, untuk kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini adalah masih kurikulum yang berjalan hingga 2025, di mana 2022 dimulai hingga saat ini. Nah, kurikulum ini juga kurikulum yang mengusung semangat merdeka belajar. Juga siswa ini diberikan kebebasan memilih pelajaran yang sesuai minat dan bakat mereka seperti itu. Dan juga di kurikulum merdeka ada yang dinamakan dengan P5, penguatan proyek penguatan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah P5, dan guru juga menjadi fleksibel atau lebih mudah untuk menyusun pembelajaran dan tidak terikat dengan buku teks-teks semata seperti itu. Jadi mereka, guru dan siswa, dapat bekerja sama dengan baik dan benar. Nah, dari waktu ke waktu juga kurikulum Indonesia ini terus mengalami perubahan. Juga untuk tujuannya juga menyesuaikan pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Semoga kita bisa untuk menjadi bagian dari perubahan positif ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.